Pandami, Bante. Bante, saya mau nanya, bagaimana cara kita bukan mengajari ya, Bante ya, tetapi bagaimana caranya kita itu untuk mengedukasi yang secara simpel ya kepada orang tua kita yang dalam perjalanan hidupnya mereka selama 80 tahun ya tidak mengenal ajaran Buddha ya dengan baik dan benar ya, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, mengedukasi, mengarahkan, menganjurkan anak saja tidak mudah. Apalagi terhadap orang tua, lebih susah. Kita posisi sebagai orang tua saja terhadap anak masih sulit untuk mengarahkan mereka meskipun ke arah-arah yang ya itu adalah idealnya, itu adalah yang mulianya, itu adalah yang terbaiknya. Tapi belum tentu juga anak itu mau diarahkan, meskipun yang mengarahkan adalah orang tuanya sendiri. Dan ini sisi orang tua barangkali juga muncul semacam rasa ketidakpuasan tersendiri dengan anggapan kelirunya bahwa ini adalah dia adalah anakku, dia adalah milikku. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan dia? Yang sesungguhnya itu adalah pemikiran keliru. Anak milik siapa? Anak bukan milik orang tua. Milik siapa? Milik dirinya sendiri. Sejak terlahir itu sudah menjadi miliknya sendiri. Orang tua hanya punya peran sebagai pengantar dia sewaktu belum bisa mandiri. Untuk setelah bisa mandiri, mereka punya hidupnya sendiri. Begitu. Ya tentu dengan kasih sayang, dengan tanggung jawab untuk mengantar si anak itu menuju pada kemandirian. Yang itu secara sosial memang, secara hukum negara memang itu adalah anak si A, anak si B, anak si C. Tetapi sesungguhnya secara personal orang tua tidak berposisi sebagai pemilik terhadap anak. Jangan sampai kalau kita berposisi sebagai orang tua, jangan sampai berpikir anak kita adalah milik kita. Ujung-ujungnya nanti bisa kecewa besar. Dan memang itu sendiri adalah kenyataannya memang demikian. Kita sendiri juga tidak ingin, kita sebagai orang tua juga tidak ingin dikendalikan, diatur atau permisi bicara, dicocok hidung apa yang orang tua kita bilang. Ya, kita punya preferensi sendiri,
punya apa namanya bakatnya sendiri yang kita ketahui, punya jenjangnya sendiri, keterbatasan sendiri dalam kita bisa melakukan apa, tidak bisa melakukan apa. Ya, sehingga ini yang menjadi problema antara orang tua terhadap anak. Nah, sekarang anak terhadap orang tua merasa meskipun dia sudah tua, setua apapun, tidak jarang mereka masih menganggap anaknya itu adalah anak-anak. Meskipun anaknya sudah mau punya cucu misalnya, tapi tetap menganggap anaknya itu adalah anak-anak. Maksudnya anak-anak itu adalah kanak-kanak, ya, kanak-kanak. Sehingga apa yang anak katakan kepada orang tua, posisi sebagai orang tua ini menjadi karena sudah punya pengalaman sedemikian rupa terhadap anaknya itu, ya tidak begitu memberikan penghargaan yang semestinya. Lu anak yang ya artinya apa? Orang tua sangat tahu anaknya itu, sehingga kemungkinan untuk memberikan penghargaan pada kata-kata anaknya itu sangat sulit. Meskipun itu tidak untuk semua orang tua seperti itu. Ada juga orang tua yang juga mau menghargai anaknya setelah anaknya itu sudah tumbuh dewasa. Mau mengakomodir pemikiran anaknya, bahkan mau mengikuti apa yang anaknya itu tuntun, arahkan. Ada juga seperti begitu. Jadi dengan permasalahan yang seperti ini, tentu tidak ada formula, tidak ada rumusan yang pasti bagaimana anak berbicara atau mengedukasi orang tua. Karena apa? Konteks dalam si orang tua itu punya pendirian, punya pemikiran, punya cara pandang, terkhususkan terhadap anaknya itu, termasuk juga kejiwaan pribadinya, itu sangat-sangat menentukan. Kalaupun untuk beberapa hal itu dia bisa mengikut, untuk beberapa hal yang lain belum tentu juga bisa mengikut. Artinya kalau untuk urusan ini, untuk urusan itu, bolehlah, oke, aku ikut, ini ikut. Ada satu kasus yang memang juga tidak mudah. Itu satu bapak itu, anak-anaknya sudah punya cucu bahkan. Jadi bapak ini sudah tua sekali, tapi seumur hidup itu tidak pernah datang ke wihara. Meskipun istrinya, semua anaknya, termasuk cucunya itu ke wihara. Kalaupun dia sesekali mengantar istrinya, anaknya ke wihara, dia hanya drop gitu aja, terus dia pergi.
ditanya, diajak sudah, didorong sudah. Alah, uang nggak usah lah ke biara. Uang ngerti apa baik buruk. Yang penting uang nggak buat buruk, yang penting uang buat baik. Itu sudah cukup. Uang nggak usah ikut-ikutan urusan biara. Secara pemikiran, alasannya mengapa dia tidak mau datang ke wihara, itu bukannya tidak logis, bukannya tidak ini juga, bukannya tidak mau ke wihara itu karena pengen sisi buruknya, masih mabuk-mabukan, masih berjudi, masih apa, dia tidak melakukan itu. Hanya satu ketika entah bagaimana ya ada sesuatu yang menarik perhatian beliau, kok apa namanya ini ada baik istri anaknya itu ya apa namanya menjadi sangat aktif untuk datang ke satu wihara, ya ramai membahas, membicarakan begitu. Akhirnya satu ketika dia diajak oleh anaknya yang punya apa ya, punya pengaruh gitulah yang cukup besar terhadap dirinya, terhadap si bapak ini. Akhirnya dia mau, hanya untuk dana makan saja, bukan hanya dengar dharma atau apa. Diajak untuk dana makan saja, ya begitu. Maulah, mau. Nah, kan apa namanya, biasa bantai-bantai itu kalau ada kesempatan bertemu dengan umat itu ya bincang-bincang dhamma, tidak terlepas waktu ada dana makan. Nah, jadi setelah mendengar uraian dharma kecil sedikit dan juga sudah tahu si bapak itu orang yang sulit untuk datang ke wihara. Ini mau datang ke wihara. Jadi bagaimana menyambutnya? Menyambutnya juga bukan dengan apa ya, disambut dengan penghargaan, tetapi sepantasnya menyambut secara penghargaan kepada berumah tangga, tidak berlebih dan ya juga tidak kurang. Tetapi yang membuat hati si bapak itu menjadi belok, bengkok, nah, tidak kencang, tidak lurus. Ya, sewaktu mendengar uraian-uraian dharma dari bantainya itu, sehingga belakangan lebih mudah diajak datang berdana makan, lebih mudah, senang, ya, lebih sering datang. Suatu ketika dia sakit, sakitnya bukan sakit parah sebetulnya, sakit mah saja, tapi harus opnam sudah sekian hari gitu. Nah, bantainya itu ini tahu si bapak ini sedang punya keyakinan yang cukup kuat, ya. Nah, mau merawat keyakinannya itu, sehingga tengok
tengok ke rumah sakit. Si bapak ini, oh katanya, kata istri yang menjaga, istrinya yang menjaga. Oh, senang sekali, gembira sekali, berhari-hari kegembiraannya itu ya dia ungkapkan begitulah, dia ungkapkan. Nah ini adalah sebuah untung-untungan. Betul, terhadap manusia bukan hal yang gampang. Yang saya katakan tadi, jangankan terhadap orang tua, kayu tua, bagaimana? Sulit ditekuk. Kayu muda saja tidak mudah. Meskipun lentur, dia balik lagi. Tapi kalau kayu tua, jangankan ya balik lagi, menekuk saja tidak bisa. Anak sudah diarahkan mau gitu ya, nggak lama kemudian balik lagi. Karena lenturnya ini. Memang bisa ditekuk gitu ya. Nah itu hanya peribahasa ya, hanya peribahasa. Tentu manusia punya pemikiran, punya kearifan, punya kebijaksanaan, punya kedewasaan. Ya, menyadari apa yang diberikan, apa yang ditunjukkan, diarahkan adalah yang baik. Ya, termasuk juga bukan hanya anak-anak, ya. Orang yang sudah dewasa, yang sudah tua, yang menjadi orang tua, yaitu orang tuanya anak-anak, memungkinkan juga untuk mengikut, ya karena itu memang dirasa bukan hanya bermanfaat, memberikan inspirasi dan juga menyenangkan. Sebagai contoh adalah si bapak dalam cerita itu tadi. Mendapatkan jadi selanjutnya adalah dari cerita bapak itu tadi ternyata adalah hari terakhir ketemu bantainya itu dia ada komplikasi begitulah, paru-parunya ada bakteri atau ada cairan ini itu, akhirnya tidak tertolong meninggal dunia. Ya ternyata itu adalah hari terakhir bisa ketemu bantainya itu. Tapi ketemu bantainya itu dengan rasa senang hati, dengan kebahagiaan, dengan ya itu keberuntungan hidup. Sisa hidupnya yang sekian lama, sekian puluh tahun tidak pernah datang ke wihara ketemu biksu. Saya tidak memberikan tip khusus Ibu ya, soalnya memang tidak ada terhadap contoh misalnya cerita yang ada di Pustaka Suci, orang tua terhadap anaknya saja harus berbagai macam cara, seperti misalnya hartawan Anathapindika itu dengan bukan menyogok, tetapi dengan memberi hadiah kepada anaknya, mau datang ke wihara saja, nggak usah ngapa-ngapain. Pas hari Uposatha, 1 kahapana atau 100 kahapana gitu, yaitu mungkin senilai berapa ya? Mungkin tergantung pada ekonomi orang tuanya sih ya. Nah misalnya mau datang di hari Uposatha saja, nah, kasih 2 juta. Nah, nggak usah ngapa-ngapain, ya. Setiap kali hari Uposatha, ya, mau datang ke wihara dikasih 2 juta, dikasih hadiah.
Nah, anaknya ini sebagai anak pemuda masih butuh pergi ke sana kemari, ya untuk senang-senang, sehingga nggak mau hanya datang ke wihara untuk hari uposatha saja dapat uang senilai sekian itu. Tapi ya itu, lama kelamaan kok lihat orang pada ramai datang bergerombol, berkumpul, dengan ada satu petapa, yaitu yang dia ketahui juga Sang Buddha membabarkan dharma. Mengapa orang sedemikian antusias, dan setelah kembali dari mendengar dharma, batinnya ya tenang, damai, wajahnya ceria. Ya, dia mengamati itu, lama-lama mau mendekat, apa sih yang dibahas, apa sih yang dibicarakan. Ternyata dia dengan punya dengar, setelah mendekat itu menjadi tertarik. Oh, apa yang saya dengar ini sesuatu yang menyenangkan. Nah, itulah suatu ketika Sang Buddha mengajar satu dharma sehingga membuat anak hartawan Anathapindika ini mencapai tingkatan Sotapanna. Nah, yaitu mengapa dikatakan Sotapanna? Seorang Sotapanna itu adalah orang yang sudah pastinya punya keyakinan teguh kepada Tiratana. Tidak akan mungkin seorang Sotapanna itu mengikuti ajaran yang di luar ajaran Buddha, dalam arti di luar dari mengenal atau menembus 4 kebenaran Arya. Dan yang mengajarkan 4 kebenaran Arya itu hanya seorang sama Sang Buddha. Susahnya menghadapi orang. Jangankan orang tua, jangankan teman, jangankan saudara, anak sendiri saja tidak mudah. Dan tidak ada tips khusus. Tergantung pada situasi kondisi. Dan pandai-pandai untuk mencari situasi kondisi. Hanya itu saja. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita gegabah caranya dengan memberikan kuliah pagi, kuliah siang, kuliah sore, barangkali malah ditendang keluar. Ya, betul ya. Ya, ditendang keluar. Tendangnya pakai kaki gitu, nggak tendang. Pengharapan baik tetap baik, bukan sesuatu yang jangan sampai menjadi resah dengan punya pengharapan baik. Itu malah salah arah. Pengharapan baik, meta tidak memberikan dampak keresahan. Keresahan itu adalah dampak kemelekatannya. Tahu itu adalah papaku, tahu itu adalah mamaku. Yang menjadi resah itu adalah kemelekatannya itu, bukan pengharapan baik terhadap mama, terhadap papanya itu. Betul tidak? Melekat itu adalah orang tuaku, itu adalah saudaraku, suamiku, istriku, anakku, berharap dia itu mendapat yang terbaik. Nah, pengharapannya memang baik, itu mulia. Tetapi kemelekatannya itu yang membuat keresahan. Bagaimanapun, ya kita tetap punya jalur, punya upaya, punya cara-cara lah ya, sejauh memungkinkan. Begitu. Mungkin ya boleh dipakai cara untuk sebatas ikut dana makan dulu, atau ikut kemana, acara apa dan sebagainya. Ya, yang sifatnya itu tidak terlalu kental seremonialnya dulu, waktunya juga singkat barangkali. Terima kasih Bante. Hanumodana ya.
Oh, ini luar biasa, Pak. Hampir didominasi oleh muda-muda. Ya, sebelah kiri muda-muda semua itu. So, yang baju biru ini. Sapi tiup wajar.